Jadi setelah kemarin saya bikinin video unboxingnya, kini saatnya video full reviewnya setelah beberapa hari pemakaian. Seberapa worthkah Infinix Note 12 2023 ini jika dipakai untuk saat ini? Dengan fitur yang sudah tergolong komplit dan spek yang tidak pelit, apakah beneran worth it? Biar nggak kelamaan video intronya, yuk langsung gas ke video reviewnya. Pertama kita bahas dulu di bagian desainnya nih, yang pakai tampilan yang mengotak dan memang sudah kekinian. Untuk handle-nya pun untuk ukuran tangan saya masih terasa pas dan nyaman. Dan yang bikin desain bodi belakangnya jadi unik dan nyentrik adalah pada model housing kameranya yang melingkar ini. Untuk awalnya sih memang terasa aneh, tapi lama-kelamaan bakal terasa terbiasa juga. Beralih ke bagian depannya punya bezel yang tergolong tipis dan nyaris presisi di keempat sisinya, dengan desain layar poni yang minimalis. Menggunakan panel AMOLED membuat layarnya yang lega sebesar 6,7 inch ini jadi pas nih buat kebutuhan multimedia. Apalagi didukung fitur dual stereo speaker dengan DTS audio yang kualitasnya udah tergolong mantep. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Beralih ke bagian performa, jelas inilah salah satu fitur andalan dari HP ini. Menggunakan chipset sekelas Helio G99 yang berfabrikasi 6 nanometer, dipadukan dengan RAM 8/5GB dan ROM 128GB, serta menggunakan XOS versi 10 yang berbasis Android versi 12. Tentunya di atas kertas performanya udah termasuk mumpuni untuk saat ini. Pengetesan menggunakan AutoTune versi 9 saja bisa mencapai skor mencapai 385 ribuan. Terus untuk Geekbench 5 tesnya bisa mendapatkan 547 poin di single core dan 1818 poin di multicore-nya. 3D Mark di mode Extreme Stress Test juga bisa mendapatkan kestabilan yang lumayan oke, walaupun skornya tergolong kecil. Dengan skor benchmark segitu, jelas untuk kinerja harian udah enak banget, dan tetap bisa untuk kinerja yang berat seperti buat jalanin game MSD berikut ini. Game yang pertama kita tes buat mainin game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Gameplay di settingan terbaiknya ini bisa memberikan pengalaman bermain yang terasa optimal. Beneran terasa smooth dan minim untuk frame dropnya. Bisa dilihat juga untuk kestabilan frame rate-nya di FPS monitor berikut dengan average frame rate mencapai 39 fps. Jelas game ini bisa dimainkan dengan cukup nyaman di HP ini. Apalagi punya sensor gyro yang responsif dan gak delay. Jadi aman nih buat player gyro. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 7% dan suhu panas maksimal di 39 derajat Celcius. Game berikutnya kita tes buat mainin game Genshin Impact, pakai settingan rata kiri di mode 60 fps. Gameplay di settingan terenaknya ini masih tergolong playable dan tetap bisa memberikan pengalaman bermain yang smooth. Walau tetap bakal ada frame drop ketika full efek animasi, namun bisa dilihat dari FPS monitor berikut, frame rate-nya tetap bisa maksimal mencapai 50 fps. Namun tetap frame drop terparahnya mencapai 18 fps. Dan untuk suhu panasnya pun terasa lebih panas ya dibandingkan game PUBG tadi. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 11% dan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Paling recommended sih kalau mau game di HP ini ya jelas buat main game MOBA. Karena jelas bakal bisa ngasih pengalaman bermain game yang lebih maksimal dan tetap aman walau dipakai settingan rata kanan. Gameplaynya juga tetap terasa smooth walau saat war dan ketika semua full efek animasinya ditampilkan. Dan suhu panasnya juga masih tergolong wajar nih dengan penggunaan baterai yang tetap aman. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 9% dan suhu panasnya maksimal di 41 derajat Celcius. Setelah performa, lanjut ke kameranya nih. HP ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel, berapertur f1.6 yang punya fitur laser autofocus dan PDAF. Didukung lensa deep sensor 2 megapiksel dan AI kamera di lensa ketiganya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 16 megapiksel yang support face unlock dan bisa merekam video hingga 2K di 30 fps sama kayak kamera belakangnya. Overall untuk kualitas jepretannya, Infinix sudah mulai ada perbaikan nih. Di kondisi cukup cahaya atau rendah cahaya alias pas mendung gini, hasilnya udah nggak terasa flat dengan white balance yang tergolong bagus. Dynamic range-nya juga terasa cukup luas dengan detail yang cukup oke. Untuk foto bokehnya pun tergolong rapi, walau terkadang masih kurang mulus nih untuk separasi blurnya.
Mungkin yang masih jadi PR adalah hasil videonya yang masih terasa kurang smooth. Bisa dimaklumin sih karena memang belum ada fitur optical image stabilizernya ya guys di seri ini. Oke guys, jadi untuk kamera belakangnya kita set di Full HD 60 fps. Ikutin aku ya. Hai. Nah, untuk kamera depannya kita set di Full HD 30 fps. Ini aku jalannya agak cepat. Kalian jadi bisa lihat kestabilannya kayak gimana. Terakhir di bagian baterainya nih. Saat dites buat muter YouTube selama 1 jam dengan kondisi volume dan brightness di 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan saat dites pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya bisa mencapai 13 jam. Untuk ukuran kapasitas baterai 5000 mAh, memang terasa biasa dengan tingkat keawetan yang termasuk standar. Namun karena didukung pingsan cepat 33 watt, tentunya buat ngisi penuh hingga 100% nggak bakal butuh waktu yang terlalu lama. Terus untuk kelengkapan sensornya sendiri udah tergolong lengkap, dengan sensor gyro hardware yang juga jadi nilai lebih di seri ini. Untuk kecepatan, sensor jarinya pun termasuk cepat dan akurat. Dan kalau mau lebih kekinian, bisa pakai fitur face unlock-nya aja nih yang lebih simpel untuk digunakan. Last but not least adalah fitur NFC yang bakal kepake banget nih buat yang hidupnya di perkotaan. Jadi aslinya emang HP ini udah termasuk ngasih fitur all-in-one yang cukup komplit ya guys. Kesimpulannya, untuk sebuah HP di harga 2,6 jutaan, Infinix Note 12 2023 ini menurut saya masih tergolong worth dan value for money. Dengan fitur yang lengkap, performa dan kualitas kameranya masih bisa diandalkan. Deal breaker-nya paling terletak di bagian layar poninya yang memang terasa kurang kekinian. Terus dukungan refresh rate layarnya yang masih standar di 60Hz. Pastinya bakal kerasa kurang smooth ya kalau udah yang kebiasa pakai layar di atas 90Hz. Tapi kalau saya pribadi sih meski pakai HP berlayar 120Hz pun tetap bakal di switch ke mode 60Hz biar baterainya lebih awet. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Infinix Note 12 2023 ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.